Desa Giriwening menyimpan banyak cerita, namun tak semua pantas untuk diceritakan. Di ujung selatan desa, berdiri sebuah rumah tua peninggalan kolonial Belanda yang lama ditinggalkan. Dindingnya berlumut, halamannya dipenuhi ilalang, dan di belakangnya terdapat pintu besi kecil yang tertanam di tanah. Pintu itu dikunci dengan rantai berkarat. Warga sekitar menyebutnya pintu bawah tanah, dan anak-anak dilarang keras bermain di dekatnya. Konon, suara-suara aneh terdengar dari balik pintu saat malam tiba. Tak ada yang berani mendekat, kecuali satu keluarga yang nekat pindah ke sana demi mimpi hidup lebih baik, keluarga Pak Seno. Pak Seno, seorang duda dengan 2 anak laki-laki, pindah ke rumah itu setelah mendapatkannya dengan harga yang sangat murah. Ia percaya bahwa takdir sedang memberinya kesempatan baru. Tapi sejak malam pertama, suara langkah berat terdengar dari halaman belakang. Dan setiap malam, sesuatu seperti mencakar pintu besi tua itu dari dalam. Apa yang tersembunyi di balik pintu itu? Dan apa yang harus dikorbankan demi kehidupan yang tampak lebih baik? Inilah kisah kelam di mana kekayaan datang bersama aroma tanah basah dan desahan makhluk yang tak seharusnya terbangun. Pak Seno membawa kedua anaknya pindah ke rumah tua peninggalan kolonial yang telah lama tak berpenghuni. Meski tampak menyeramkan, rumah itu kemudian mereka bersihkan dan tempati dengan harapan baru. Namun malam pertama membawa gangguan, suara gesekan dari arah belakang rumah, seperti kuku mencakar tanah. Anak-anak mulai merasa tidak nyaman, terutama saat suara itu terdengar semakin jelas. Suasana rumah berubah, seolah ada sesuatu yang terjaga dari tidur panjangnya. Tapi belum ada yang menyangka bahwa semua akan berubah menjadi mimpi buruk. Hari demi hari mereka lalui dengan rasa penuh kecemasan. Damar dan Raka, kedua anak Pak Seno yang juga ikut tinggal di rumah tua itu. Keesokan harinya, suasana desa terasa berat. Warga sekitar hanya melempar pandangan aneh ke arah rumah mereka. Pak Seno bertemu dengan seorang tetua desa yang hanya menggeleng melihat keputusan mereka tinggal di sana. Malam kembali datang, dan suara dari belakang rumah semakin intens. Rantai pintu bawah tanah mulai bergemetar, seolah ditarik dari dalam. Damar mulai ketakutan, dan Raka hanya bisa membujuknya untuk tidur. Aura di rumah itu mulai berubah. Sesuatu yang lama terpenjara mulai menunjukkan tanda-tandanya. Sesuatu yang tak terlihat tetapi bisa mereka rasakan keberadaannya. Ketika malam datang, rasa gelisah seakan bergejolak menghantui mereka. Raka mulai dihantui mimpi yang terus berulang. Ia melihat sosok besar berbulu gelap dengan mata merah menyala, berdiri di depan pintu bawah tanah. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap dalam diam, membuat tubuh Raka kaku dalam tidurnya. Ketika terbangun, ia merasa napasnya berat dan jantungnya berdebar kencang. Meski berusaha mengabaikannya, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia mulai curiga, makhluk dalam mimpinya bukan sekadar hayalan, melainkan perwujudan nyata dari sesuatu yang dikurung di bawah tanah rumah mereka. Tetapi mereka tetap gigih untuk tinggal di sana. Mimpi Raka berkembang menjadi lebih nyata. Ia merasa ditarik masuk ke ruang gelap tempat sosok itu berbicara tanpa suara. Dalam pandangannya, makhluk itu menunjukkan koin emas dan isyarat untuk membebaskannya. Saat terbangun, Raka menemukan benda asing di bawah bantal, sebuah koin emas tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rasa ngeri muncul bersamaan dengan rasa penasaran. Dalam waktu singkat, rezeki mulai menghampiri keluarga mereka. Dagangan Pak Seno laku keras, dan kebutuhan rumah tangga mulai tercukupi secara misterius. Perubahan tak hanya terjadi pada rezeki, tapi juga pada Damar. Anak bungsu Pak Seno itu menjadi lebih pendiam, kerap melamun menatap pintu belakang. Ia mulai berjalan dalam tidur, arah langkahnya selalu menuju pintu bawah tanah.
Raka beberapa kali harus menahannya agar tak membuka pintu itu. Wajah Damar pucat, dan matanya kosong seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Malam demi malam, suara dari pintu bawah tanah semakin jelas. Makhluk di dalamnya seperti mulai membangun ikatan dengan anak-anak di rumah itu. Kios kecil Pak Seno berubah menjadi tempat ramai pembeli. Setiap hari, barang dagangan selalu habis, dan uang mengalir tanpa henti. Namun, Raka menyadari ada kebiasaan baru dari sang ayah, menghilang ke belakang rumah saat malam. Dari kejauhan, Raka melihat ayahnya meletakkan sesajen di depan pintu besi, bunga, darah hewan, dan benda-benda aneh lainnya. Keberkahan itu ternyata punya harga. Dan Raka mulai memahami bahwa keluarganya sedang berada di lingkaran hitam yang tak mudah diputus. Langit desa menjadi semakin kelabu, seakan ikut menyimpan rahasia rumah itu. Raka mulai menyusun potongan demi potongan, mimpi, koin, perubahan sikap ayah dan adiknya. Di suatu malam, ia terbangun dan melihat pintu bawah tanah terbuka sedikit. Bau amis dan busuk memenuhi udara. Tak ada yang keluar, namun jejak kaki besar muncul di tanah basah. Ia yakin, makhluk itu tak lagi hanya di dalam mimpi. Perjanjian telah terjadi, dan keluarganya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pesugihan. Hari-hari di rumah itu mulai terasa asing. Suara langkah tanpa wujud terdengar dari loteng dan dapur. Cermin di kamar memantulkan bayangan yang tak sesuai dengan gerakan tubuh. Raka merasa diawasi, bahkan saat sendirian. Damar menjadi semakin kurus dan sering berbicara sendiri. Pak Seno terlihat lebih sibuk dari biasanya. Matanya cekung namun penuh semangat. Kekayaan yang mereka miliki kini datang dengan bayangan yang kian gelap dan panjang. Pagi hari, rantai pintu bawah tanah ditemukan terlepas. Tak ada yang mengaku membukanya. Tanah di sekitar basah dan teracak, seolah ada sesuatu yang keluar dengan paksa. Sejak itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Ayam tetangga mati tanpa sebab, dan suara tangisan terdengar dari sumur tua. Pak Seno mulai sakit-sakitan, meski usahanya tetap lancar. Raka mulai menyadari, sesuatu telah masuk ke dunia mereka dan tidak berniat kembali ke tempat asalnya. Bayangan hitam mulai muncul di tengah malam. Tingginya melebihi pintu, dan sorot matanya menyala seperti bara. Raka melihatnya berdiri di ujung lorong rumah, namun ketika didekati, sosok itu menghilang. Raka mulai mencatat waktu kemunculannya, dan semuanya berkaitan dengan malam Jumat Kliwon. Rumah itu telah berubah menjadi tempat tinggal dua dunia, yang nyata dan yang tak terlihat. Dan satu persatu, keluarga Pak Seno mulai kehilangan bagian dari diri mereka. Raka mulai mencari cara untuk memutus perjanjian yang tak ia buat. Ia mengunjungi tempat-tempat keramat dan membaca buku-buku tua yang ditemukan di perpustakaan desa. Dari sana, ia belajar tentang ritual pemutus ikatan gaib. Tapi semua membutuhkan pengorbanan besar. Dalam diam, Raka mulai mempersiapkan dirinya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkan adiknya, meski harus kehilangan semua yang mereka miliki. Ritual dilakukan diam-diam saat tengah malam. Raka menaburkan garam, menyalakan api, dan membaca mantra yang telah ia hafalkan. Namun makhluk itu muncul, marah dan melawan. Rumah bergetar, benda-benda beterbangan. Damar pingsan, dan Pak Seno berteriak tanpa suara. Raka tetap teguh, menatap mata merah itu tanpa gentar. Dalam keheningan, nyala api terakhir membakar sesuatu yang tak kasat mata. Suara mengerang menggema dari bawah tanah. Pintu tertutup dengan sendirinya, rantai melilit kembali seperti baru. Keesokan paginya, rumah itu kembali tenang.
Tapi Damar tidak bisa bicara, dan Pak Seno kehilangan penglihatannya. Kios mereka tutup, dan uang yang tersisa cepat habis. Raka hanya bisa memeluk adiknya, mencoba menenangkan. Ia tahu, setiap perjanjian ada harganya. Dan meski mereka berhasil memutus ikatan itu, bekasnya tetap tertinggal. Desa kembali sunyi, namun aura rumah mereka tak pernah benar-benar pulih. Raka memutuskan untuk membawa keluarganya pindah dari rumah itu. Mereka menumpang tinggal di rumah bibinya di kota. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka merasa lebih damai. Tapi setiap malam, Damar masih mengigau, menyebut kata-kata yang tak dimengerti. Pak Seno hanya bisa duduk termenung, matanya kosong. Raka menjaga mereka, meski batinnya lelah. Ia tahu, perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Rumah tua itu kini kembali kosong. Ilalang tumbuh lebih lebat, dan rantai di pintu bawah tanah tampak berkarat seperti semula. Tapi di malam-malam tertentu, suara rantai bergeser masih terdengar. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar berdiri di halaman belakang. Rumah itu menanti penghuni baru, seperti makhluk yang menunggu perjanjian lain. Dan pintu bawah tanah itu tetap terkunci, tapi tak pernah benar-benar tertutup.